Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniai oleh Allah semangat ngaji, semangat thalabul ilmi, semangat mengkaji kandungan Al-Quran, kandungan Al-Hadis. Nabi menegaskan, siapa yang berusaha menempuh jalan untuk menuntut ilmu, dipermudah jalannya menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Sapa wong sing berusaha menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, dipermudah jalannya menuju surga. Padahal menuju surga itu tantangannya tidak kecil, besar, sulit. Meskipun sering dikatakan surga itu tidak mahal, tapi tantangannya yang berat itu. Dengan ngaji dipermudah oleh Allah, dan kalau Allah mempermudah jalan menuju surga, tidak ada kesulitan yang dihadapi oleh kita semua ini. Mu'ad bin Jabal itu pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amal-amal yang dapat menyebabkan seseorang masuk surga dan jauh dari neraka. Sebelum Nabi menjawab, Nabi menegaskan, Mu'ad, kamu bertanya tentang persoalan yang besar. Jadi surga itu urusan besar. Kan memang surga itu penuh kenikmatan. Harus diperjuangkan, harus punya jihad, punya kesungguhan untuk menuju ke sana itu. Tapi kemudian Rasulullah memberi penegasan lebih lanjut, meskipun persoalan itu besar, persoalan itu berat, akan menjadi mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah. Itu hadis itu. Lalu kemudian Nabi baru memberi rincian amal-amal apa saja, itu disebutkan satu persatu. Maka yang disebutkan oleh Nabi itu sesungguhnya amal-amal yang memang berat. Namun kalau Allah memberikan kemudahan, tidak ada sesuatu yang sulit. Mudah-mudahan semangat ini terus dikaruniakan kepada kita, karena suasana pandemi ini sering suasana tidak menentu itu Pak ya, itu ya itu. Nggih, kadung suwih nang omah, tinang masjid itu ya apa ngono ya. Apalagi pandemi sampai detik ini belum dinyatakan nggih
belum dinyatakan sudah selesai, tidak ada lagi, tapi masih terus PPKM aja terus itu. Diperpanjang lagi, diperpanjang lagi, diperpanjang lagi. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah diberikan nuriyah, semangat ya, menuntut ilmu. Kemarin sudah kita bahas tentang keistimewaan Rasulullah ya Pak ya. Terakhir surat Ali Imran ayat 81 ya. Nah, sekarang masih tetap dalam kerangka keistimewaan Rasulullah. Panjenengan buka surat 34 ayat 100 ya, ayat 28. Sampun ketemu Pak? Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Diterjemahkan Pak. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Iya. Semakna dengan itu panjenengan buka surat 7 158. Ya, jenengan terjemahkan saja. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua. Iya. Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang umum yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Ya. Dua ayat itu semakna. Dua ayat itu. Tapi yang kita kaji surat 34 ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Sampai di situ. Muhammad, aku tidak mengutus kamu melainkan aku utus kamu itu untuk manusia seluruhnya. Tadi surat Al-A'raf sudah dibaca terjemahnya, katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Hai manusia. Hai orang Islam, bukan hai manusia. Hai orang-orang beriman, bukan hai orang Arab, bukan hai orang Indonesia, enggak. Hei menungso sekabehane. Wabeh gak pandang bulu sapa ae. Bangsa apa? Negara ndi? Pokoke sing diarani menungso. Bahkan tidak hanya manusia, ini juga kepada jin. Dari riwayat nanti itu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ini merupakan keistimewaan Rasulullah daripada nabi-nabi yang lain. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah
Ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Ibnu Abbas itu ahli tafsir yang kemudian penjelasan tafsirnya dikumpulkan dalam sebuah tafsir. Tafsirnya namanya Al-Mikyas itu. Tanwirul Mikyas itu namanya tafsirnya Ibnu Abbas itu. Apa kata Ibnu Abbas? Sesungguhnya Allah memberikan keutamaan kepada Muhammad di atas penghuni langit dan para nabi, itu kata Ibnu Abbas. Ayat itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah merupakan sosok manusia yang punya keutamaan dari seluruh penghuni langit dan bumi ini, dari seluruh nabi. Sebab kalau nabi itu diutus untuk seluruh manusia, berarti nabi itu menjadi sosok pemimpin seluruh manusia. Tuh. Nggak ada yang begitu. Tuh. Mereka bertanya, hai Ibnu Abbas, dengan apa beliau diberikan keutamaan di atas para nabi? Karena Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah itu punya keutamaan, keistimewaan dibanding para nabi yang lain. Apa itu? Nah itu. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah berfirman tentang para nabi, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Tapi Allah mengutus Rasulullah Muhammad bukan kepada satu kaum, tapi kepada seluruh manusia, bahkan juga bangsa jin. Nah, itu kata Ibnu Abbas. Makanya orang ngaji ini juga diikuti oleh makhluk yang lain, jangankan jin. Malaikat itu ikut berkumpul, karena orang ngaji itu kalau di masjid tempatnya, dan yang dikaji itu Al-Quran atau Al-Hadis atau yang lain yang masih terkait dengan Quran Hadis, itu Allah memberikan tadi itu gitu. Kita sampaikan, satu ketenangan, dua rahmat, yaitu diliputi oleh rahmat, diselimuti oleh rahmat, tiga dikelilingi para malaikat, empat dimasukkan kepada golongan Allah. Itu orang yang ngaji berkumpul di masjid, membaca Al-Quran, lalu memahami kandungannya. Itu diberi 4 hal apa? Ketenangan, kepengen tenang ngaji di masjid. Kepengen tenang ngaji di masjid. Itu sabda Rasulullah. Ngaji apa? Ya ngaji Quran dan yang terkait dengan Al-Quran, termasuk Al-Hadis dan lain-lain yang masih ada kaitannya dengan Al-Quran. Tenang. Karena itu bagian dari zikir itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini dinyatakan di dalam Shahihain. Shahihain itu kitabnya Imam Bukhari dan kitabnya Imam Muslim. Okay. Dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah bersabda, ini hadisnya ada di kitab Bulughul Maram ada ini. U'titu khamsan, saya diberi oleh Allah 5, lam yu'tahunna ahadum minal anbiya'i qabli, yang 5 itu tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi. Nabi dikasih 5 hal. Ini salah satunya nanti terkait dengan ayat tadi itu. Salah satunya 5 hal ini. Salah satunya terkait dengan ayat tadi di mana Rasulullah itu diturunkan kepada seluruh umat manusia. Berarti seluruh umat manusia ini ya umatnya Rasulullah. Loh iya. Semua umatnya Rasulullah. Oh, bukan hanya umat Islam. Umat Islam itu umat yang taat. Itu loh. Yang taat.
Karena umat Rasulullah itu seluruh manusia. Tuh. Ada umat Islam. Tuh. Berarti yang taat, yang mau mengikuti Rasulullah. Apa 5 itu? Nusirtu birru'bi masyirata syahrin. Ya. Nusirtu, aku dimenangkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, gitu ya. Birru'bi, dengan ketakutan yang tertanam di dalam hatinya musuh, ya. Masyiratan syahrin, ya, dalam perjalanan 1 bulan. Jadi ini arepe perang, mungsuh iku wis wedi dhisik mek Nabi. Meskipun jaraknya perjalanan itu butuh waktu 1 bulan. 1 bulan itu perjalanan unta, bukan perjalanan pesawat. Nabi melaksanakan umroh yang pertama, kemudian gagal, tidak bisa masuk ke kota Mekah. Lama perjalanan dari Madinah ke Mekah 2 minggu. Kemudian tertahan di Hudaybiyah itu. Sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Tuh. Maka umroh baru boleh dilaksanakan pada tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijriah. Nabi umroh yang kedua, yang pertama batal, bukan batal, yang pertama tidak bisa masuk ke kota Mekah karena Mekah masih dikuasai orang-orang Quraisy. Perjalanan yang ditempuh itu 2 minggu. Nah, Mekah Madinah itu sama dengan Surabaya Jogja, sama dengan Surabaya Jogja itu 2 minggu. Oleh 1 bulan berarti Surabaya Jogja PP. Jarak sejauh iku mungsuh iku wis wedi mbek Nabi. Maksa perang dengan Nabi itu terpaksa, tapi ada ketakutan di dalam dirinya. Maka peperangan yang dilakukan Rasul itu selalu dimenangkan oleh Rasul. Meskipun dalam sejarah perang Uhud yaitu dimenangkan oleh orang-orang kafir. Perang Uhud itu gitu loh, dalam sejarah ada yang begitu. Sehingga orang kafir ya, di bawah pimpinan Abu Sufyan ingin mengulang perang pada tahun berikutnya di Badar, yang kemudian dikenal dengan perang Badar Sughra tahun keempat. Perang Badar itu terjadi tahun kedua Hijriah. Lalu tahun ketiga Hijriah perang Uhud. Karena merasa orang-orang Quraisy memperoleh kemenangan, ya, meskipun ya jauh lebih banyak jumlah korbannya itu, tapi merasa tentara Muslim banyak yang jadi korban syahid, dan sekarang syahidnya itu ya dimakamkan di Uhud itu. Panjenengan kalau haji dan umroh ya tahu makamnya itu. Maka ingin mengulang yang menurut mereka sukses. Pada tahun keempat Hijriah mau mengadakan perang di Badar gitu. Kemarin kita kalah, balik nang Badar mana ya gitu. Nabi sudah berangkat ke Badar itu. Nunggu 8 hari mungsuh itu. Ternyata mungsuhnya tidak datang. Itu. Di tengah perjalanan kembali pulang. Kembali ke Mekah. Berarti perang Jabal Sughra itu perang Badar Sughra enggak jadi perang. Takut terlebih dahulu. Padahal mereka merasa menang dalam perang Uhud itu. Tuh, merasa menang itu. Takut. Enggak jadi perang itu. Itu pertama kali perang enggak jadi ya perang Badar Sughra itu. Kalau perang Uhud bala tentara Nabi itu 1000 melawan 3000 tentara Quraisy. Perang Jabal Sughra, perang Badar Sughra ini tentara Nabi itu malah berjumlah 1.500 orang, bertambah tentaranya itu. Tentara bertambah. Nunggu 8 hari di Badar itu.
Nabi sudah berangkat ke Badar, ditunggu. Dulu perang itulah seperti orang tawuran, berhadapan langsung perang itu, tidak seperti sekarang. Berhadapan langsung, ya, dengan memainkan pedang, tombak, panah itu dulu itu. Nggak jadi itu takut. Ya. Itu diberikan kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum beliau. Kata Nabi begitu dalam hadis ini. Dari sahabat Jabir, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa ju'ilat yal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan bumi ini tempat sujud dan untuk bersuci. Nah, itu tidak untuk umat sebelumnya, untuk Nabi sebelumnya. Maka Nabi mengatakan semua bumi ini bisa dipakai untuk sholat kecuali dua, kata hadis. Satu WC, dua kuburan. Tidak diperbolehkan untuk tempat sholat itu. Illal hamama wal makbaro. Misalnya panjenengan di jalan, begitu ono adzan, jenengan masih dalam keadaan suci, boleh sholat dimanapun yang namanya bumi itu. Bisa dipergunakan untuk menjalankan sujud, itu artinya salat. Kecuali WC, kamar mandi itu WC. Yang kedua kuburan, tidak boleh itu kuburan itu. Kuburan jadi musola nggak boleh. Jadi kuburan ya ada sendiri, masjid ya ada sendiri. Juga dipergunakan untuk bersuci, tanah itu untuk bersuci. Makanya kalau sepatu itu kena najis, ya tidak perlu dicuci dengan air supaya najisnya hilang, cukup digosokkan saja di pasir atau di tanah, di debu, digosok air sepatu itu. Zaman Nabi dulu ketika sholat ke masjid itu pakai sepatu. Karena masjidnya pasir, apalagi kalau musim dingin, sehingga sepatu itu dikenal dengan istilah khuf, gitu ya, khuf. Musim dingin, Mbak, itu. Maka berwudu itu tidak perlu dilepas khuf itu, ya diusap luarnya. Ketika berwudu itu namanya khuf. Kalau bawahnya alasnya itu kena najis, cukup digosokkan saja di tanah, itu menjadi suci. Tapi kan bau, Pak, ini duduk soal bau nih, suci nih gitu loh. Suci nih. Sekarang ya sholat kok pakai sepatu, ya nggak etis di masjid. Masjid sudah berkembang seperti begini. Zaman Nabi masjid kan nggak ada atapnya. Makanya ini udan deres. Pas waktu sholat jamaah disuruh sholat di rumah, sehingga adzan hayya ala sholat diganti dengan ya, sholatu fi buyutikum, sholatnya di rumahmu. Lah kok ngono? Lah nang masjid ya kudana lho, masjid gak ono atepe. Masjid cuma jadi yang tiang saja. Zaman Nabi itu keistimewaan. Nah, Nabi-nabi yang dahulu tidak. Nabi Isa itu, Nabi Isa, Nabi Musa itu, kalau ada pakaian kena najis, itu nggak bisa dicuci. Harus dihilangkan najisnya itu dengan cara dirobek pakaiannya itu, yang kena najis itu. Itu kan berat itu. Nabi tidak seperti itu. Itu nomor 2. Wa ukhilat yal ghanaimu walam tukhalla ahadun qabli. Dihalalkan harta rampasan perang, sebelumnya tidak boleh. Ini juga keutamaan. Wa utitu syafa'ata, dan aku diberikan untuk bisa memberikan syafaat. Nabi yang lain enggak. Nabi yang lain enggak. Panjenengan kalau membaca hadis tentang orang yang masuk surga, gelombang paling terakhir, itulah muntang-manting dulu tahu orangnya itu.
Karena yang pertama ya dia bisa masuk surga itu nggih, harus memperoleh syafaat lalu datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam bilang, aku gak duwe syafaat. Wong aku tahu dosa nang Allah biyen itu. Satu persatu itu. Satu persatu didatangi. Nabi Ibrahim, lho aku ya duwe donga tapi wis tak gawe biyen iku. Ngono. Ya Nabi Nuh didatangi. Lah aku ya duwe tapi biyen wis tak gawe digawe umatku sing dihancurkan biyen bare Allah dengan banjir besar itu wis gak duwe maneh. Sampai nang Musa, kata lho Pak, sampai teko Musa. Jadi Musa aku gak duwe, wong aku tahu kantem wong mati kok sing tak kantem iki. Saya pernah pukul orang, kayak saya pukul itu mati ya gitu. Nabi Isa mengatakan, saya juga tidak punya, tapi di hadis itu tidak disebut, ya nggak punya itu alasannya apa, nggak disebut. Karena apa? Kalau Nabi yang lain disebut tadi itu. Terakhir nang Muhammad, nah baru Rasulullah diberikan oleh Allah bisa memberi syafaat. Syafaat itu permohonan. Ya, itu namanya syafaat. Pertolongan itu namanya syafaat. Permohonan, ya, permohonan dari Nabi kepada Allah untuk umatnya, supaya umatnya itu ya, masuk surga, supaya yang di surga itu juga bisa mendapatkan nikmat yang lebih gitu loh. Tingkatannya dinaikkan, derajatnya di surga itu bisa naik, itu juga dengan syafaat. Atau supaya yang seperti tadi itu gelombang terakhir itu, yang masuk surga gelombang terakhir itu di kitab Lu'lu' wal Marjan itu ada hadisnya cukup panjang Pak, itu panjang hadisnya itu. Nah ini yang terkait dengan ayat tadi. Wa kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ilan nasi amatan, dan adalah para nabi sebelum aku itu diutus oleh Allah kepada kaumnya secara khusus, dan aku diutus kepada manusia secara umum. Secara umum itu Pak. Ini hadis. Sehingga Nabi menegaskan, bu'itsu ilal aswadi wal ahmari, aku diutus kepada orang-orang yang berkulit hitam juga berkulit merah, orang Arab, orang Ajam. Orang Ajam itu Ajamiyun, itu orang non Arab namanya Ajam. Kepada semuanya. Berarti semua umat manusia ini adalah umatnya Nabi. Iya. Makanya Nabi menegaskan dalam salah satu hadis dari sahabat Abu Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannata, semua umatku sing jenenge menungso iki ya, sing jenenge menungso ya, masuk surga. Masuk surga. Ya, illa man aba. Kejaba wong sing gak gelem lho gitu loh sampean. Kecuali yang tidak mau, kecuali yang menolak, kecuali yang enggan. Loh, Nabi itu gitu dulu. Jadi umat Nabi itu semua masuk surga, kecuali yang enggak mau. Tuh. Kecuali yang menolak. Menolak karena kesombongan. Itu. Menolak karena merasa dia memiliki kemampuan untuk ngatur hidupnya sendiri, tidak butuh Tuhan, tidak butuh Nabi, gak butuh Allah. Nah, itu apa itu arti katanya? Sombong, membanggakan diri, menolak. Jadi kullu ummati yadkhulunal jannata, kabeh umatku mlebu swarga illa man aba, kejaba sing gak gelem. Wah itu. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa may ya'ba, siapa sing enggan,
sing gak gelem, sing bangkang. Nggih, sing sombong iku. Qala Nabi menjawab, "Ato ani dakhalal jannah, sapa sing taat nang aku mlebu swarga." Pokoke sapa sing taat Nabi mlebu swarga. Makanya ngaji ya dalam rangka supaya kita itu bisa taat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Waman asoni, siapa yang membangkang kepadaku, siapa yang durhaka kepadaku, fakot aba, itulah orang yang enggan masuk surga. Nah itu. Siapa orang yang masuk surga? Orang yang taat kepada Nabi. Siapa yang orang enggan masuk surga? Durhaka kepada Nabi, menghina Nabi. Karena ada orang suara adzan itu ajaran Nabi ya, dibanding dengan kidung masih lebih baik kidung. Ya apa sih? Lah wong adzan kok dibanding kidungan itu loh. Ya mbok aja dibanding ngono. Kidungan kok coba bareng adzan gitu loh sampean itu. Ada ya Pak ya itu ya. Semerap Pak nggih. Nggih, semerap sampean pun. Biyen, soalnya biyen dulu. Ya sekarang jelas Pak sudah enggak perlu lagi dibahas, tapi kan ada ya seperti itu. Lho cek nemene. Nggih. Itu namanya menghina adzan itu Pak itu. Ya. Kalimat adzan itu dianggap tidak lebih bagus daripada kidung. Kidung itu ya kidungan itu loh Pak kalau dalam bahasa Jawa itu. Nih, ini jadi kabeh wong mlebu swarga. Sing gak gelem sapa? Ya sing durhaka. Maka persoalannya sekarang bagaimana kalau kita ini ingin ya masuk surga, kita berusaha menjadi orang yang taat Nabi. Apa yang harus kita taati? Ya semua ajarannya ini harus kita taati. Berarti orang Islam itu semua masuk surga? Iya, kalau Islam itu betul-betul dibuktikan dalam sikap berserah diri, tunduk patuh kepada Rasulullah. Karena aslama itu menyerahkan diri, nurut, manut. Katalah Pak. Nih, manut itu ya sami'na wa ata'na. Pun lah, wis ngono ae pokoke berusaha. Ya dikongkon ngene, ya dilakoni saiso-isoe. Nggih. Diusahakno sing durung iso. Kapan iso? Dipertahankan sing wis iso. Ojo sampai dadi gak iso. Wong wingi iso kok saiki gak iso. Nggih, dene nek ana hal-hal yang menyebabkan gak iso jenenge menungso, lak ngoten ta. Kaya salat tarawih. Ngurung madon lho bendina salat tarawih iso. Lho mari Ramadan lho tahajud gak iso. Padahal tahajud itu lho iso mbak witir tok. Tahajud itu artinya sholat setelah bangun tidur maksudnya. Iso mbak witir tok, siji lho gak apa-apa. Siji gak apa-apa. Bahkan ada kehati-hatian Abu Bakar itu sering sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Kalau Umar enggak, selalu setelah bangun tidur. Nggih, sehingga Nabi menghargai kedua beliau itu dengan sebutan untuk Abu Bakar itu orang yang sangat hati-hati. Untuk Umar itu orang yang betul-betul disiplin. Umar itu harus bisa gitu bahasanya. Meskipun tidur harus bangun, disiplin itu terhadap hal itu. Abu Bakar, wah aku nang gak iso tangi. Nah, salat dhisik katan. Li Umar, pokoknya kudu tangi katan Pak Umar itu. Umar kan
Ya Umar kan latar belakangnya tentara Pak. Jadi ya harus bisa kan begitu kan. Bahasa tentara itu kan siap gitu ya Pak ya. Bapak-bapak yang jadi tentara ini kan siap kan gitu Pak ya. Itu Abu Bakar kan latar belakangnya pedagang ya Abu Bakar itu, dan orangnya ya demikian santun lah. Umar kan ada ketegasannya itu nggih. Darah militer itu kan ada Umar itu. Sehingga Nabi mengatakan Umar itu orang disiplin. Pokoknya siap gitu. Jam 3 bangun siap begitu itu. Sekali khawatir gak. Jadi Umar ndak witir, ndak sore, ndak sebelum tidur Umar. Selalu sesudah tidur. Awak dhewe iki sak wulan poso. Ngoten nggih Pak nggih. Tahajud iso. Bahkan di malam 20 ke atas kono ditambah sih niku. Si ono qiyamul lail kata lho bareng Ramadan tek lho kok. Tek apa gitu loh ya. Ya yang sudah dipertahankan. Meskipun nggak bisa seperti itu, ojo sampai ditinggal. Sing durung nggih dicoba diamalkan. Insyaallah pokoknya nurut ae nang Nabi, ojo sampai maksiat. Aba itu ada kesombongan Pak. Bukan orang yang tidak melaksanakan karena kurang ada kemampuan, bukan itu. Orang nggak mau meskipun dia ngerti, nggak mau. Diatur dengan Rasulullah, nggak mau. Wis gak atur-aturan apa-apaan, nggak atur gitu. Kayak kemarin sampean denger itu di YouTube, ada orang nggak mau diatur dengan apa? Syariat. Itu loh ya ta? Ada orang nggak mau diatur dengan syariat. Loh ya apa sih kok nggak kelem diatur mbek syariat, atau muslim kok nggak kelem diatur mbek syariat itu? Tuh. Oh muslim kok itu gitu. Ya itu. Ya muslim ya harus sami na wa atokna. Dene iso gak iso ya la yukallifu wa nafsan illa usaha. Itu apa? Sombong. Ya. Maka apa itu sesungguhnya mengandung makna yang pertama kahriha, benci. Suka seneng belas ini loh. Bara apa yang disampaikan Nabi itu benci, Pak. Kahriha itu. Ya. Bisa bermakna lam yardo, tidak rela. Kalau sampai itu dilaksanakan itu tidak rela. Lam yardo, dari itu. Nggih, Pak. Gak enak atine gak belong, gak puas. Lah kok iki sih gitu. Kok iki sih gitu. Jadi tidak bagaimana ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, bukan begitu. Ojo iki. Ini iki sampai terlaksana, bisa dijalankan. Gak ridho, tidak rela. Itu apa namanya itu? Sehingga lam yukbal, ia tidak mau terima itu. Apa itu? Jadi sekali lagi, apa itu bukan orang tidak melaksanakan karena belum ada kemampuan. Belum, tidak itu Pak. Karena ada keangkuhan, ada kesombongan itu. Ada keangkuhan, ada kesombongan itu. Iblis itu bukan tidak ngerti tentang syariat. Iblis itu bukan tidak ngerti tentang Allah. Lawang iblis itu sebelumnya pernah menjadi makhluk yang taat kok. Karena aba saja, kemudian ia menjadi sombong. Aba wastakbaro, lalu menjadi kafir. Tuh. Kemudian apa itu juga bermakna rafido, mengingkari. Wah, itu gak cocok itu, gak tepat itu. Terus tidak akan membawa kebaikan, tidak akan membawa maslahah. Itu namanya apa? Lah ketika sikap-sikap itu ada pada diri seorang terhadap apa yang disampaikan Rasulullah, itu namanya aba. Lah yang aba ini yang tidak masuk surga. Berarti umat Nabi itu ada yang taat, ada yang aba. Lanjenengan termasuk yang taat. Hanya saja ketaatannya itu sampai sak piro, tapi yang penting taat.
Ono sing taat sakmene, ono sing demak sakmene, ono sing sakmene gedene tapi sudah taat. Ini sikap wis menolak sudah menolak. Tuh. Nah, sing angel iku taat sebagian, nolak sebagian. Jadi Quran nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Diimani sebagian, diingkari sebagian. Iki yang perlu proses. Sebab iku lek kadek dijarno kata Al-Qur'an ulaika humul kafiruna haqqa. Itu bisa menjadi kafir dengan nyata. Itu kata Al-Qur'an. Nah, inilah keistimewaan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu diutus kepada semua manusia. Sehingga semua manusia ini adalah umat Rasulullah. Umat Rasulullah itu akan masuk surga. Itu kecuali sing gak gelem. Itu nggih. Kecuali yang apa tadi, Pak? Aba. Kecuali yang aba itu, yang enggan, yang tidak mau. Yang aba itu siapa? Yang tidak taat. Itu, yang tidak taat itu. Nggih. Yang aba itu yang siapa? Yang durhaka. Yang aba itu yang siapa? Tadi disebutkan sudah, yang membenci, tidak ridho, tidak mau menerima, mengingkari. Itu semua masuk kategori apa? Lah, kalau orang sesungguhnya ingin melaksanakan tapi belum ada kemampuan, nah itu berarti punya cita-cita, ngoten lho. Tidak termasuk kategori apa? Tapi belum ada kemampuan. Demikian. Nanti kita lanjutkan ayat berikutnya masih terkait dengan keistimewaan Rasulullah. Itu tadi surat apa, Pak? Saba ayat 28 dengan surat Al-A'raf ayat 158. Saya kira cukup. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.